Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Sarahi Hambali selaku pengasuh Madrasah Nurul Huda. Yang kami hormati Ustadz Saidus Sabir selaku Kepala Madrasah Nurul Huda. Yang kami hormati Gus Nanda Afif dari Pemalang. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Madrasah Nurul Huda. Yang kami hormati para tamu undangan. Yang kami cintai dan banggakan santriwan santriwati TPQ dan Madani Nurul Huda. Dan yang kami hormati pula hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara Haflah Akhirus Sana TPQ dan Madani Nurul Huda. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan malam hari ini, kami akan menyampaikan sebuah pembahasan yang kedudukannya sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di mana terjadi dalam fenomena saat ini, banyak kaum muslimin yang menyepelekannya, yaitu adab dengan tetangga. Banyak ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan secara gamblang permasalahan tentang adab bertetangga. Di dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kita semua agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita atau biasa mengakui hak-hak dan tetangga kita. hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dalam ayat tersebut ditegaskan sebagaimana kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk berbuat baik, termasuk kepada tetangga. Sebuah hadis Rasulullah juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya akhlak seorang muslim kepada tetangganya yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menunjukkan sebuah perintah yang sangat penting, yaitu menghormati dan memuliakan tetangga. Hadirin yang kami hormati, Setelah kita mengetahui perintah dalam Islam untuk berbuat baik kepada tetangga kita, lalu apa sajakah yang menjadi adab bertetangga? Apakah bergosip dengan tetangga termasuk adab bertetangga? apakah mencela tetangga termasuk adab bertetangga? Apakah memfitnah tetangga termasuk adab bertetangga? Oh, tentu tidak.
Mengutip dari sebuah karya ulama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam sebuah kitabnya Minhajul Muslim, adab bertetangga antara lain adalah yang pertama, tidak menyakiti tetangga baik dengan perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dahulu kala ada seorang perempuan yang diceritakan bahwa dia selalu berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat malam, tapi ia menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dan isnadnya sahih. Hadirin sekalian, begitu pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan setiap perbuatan kita yang kelak akan Allah perhitungkan, terlebih kepada tetangga-tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita tersakiti karena ulah perbuatan kita. Mari kita tahan emosi kita jaga sikap kita. Ketika ada perlakuan yang tidak baik dari tetangga kita, maka jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang bisa membuat tetangga kita merasakan sakit hati. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sakitnya tubuh karena tangan masih bisa untuk diobati, namun sakitnya hati karena ucapan kita kepada orang lain maka akan sulit untuk diobati. Adab bertetangga yang kedua adalah berbuat baik kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Misalnya dengan saling membantu dan tolong menolong. Jangan sampai ketika kita mengetahui kesusahan yang dialami tetangga kita malah tidak punya rasa simpati sedikit pun, bahkan kita enggan menolongnya. Nauzubillah min dzalik. Kebanyakan yang menjadi fenomena umat Islam dalam bermasyarakat justru sebaliknya. Kebanyakan mereka SMS. Apa itu SMS? Susah melihat tetangganya senang. Dan sebaliknya senang melihat tetangganya susah. Disinilah kebanyakan umat Islam memiliki penyakit hati yang membuatnya selalu panas ketika tetangganya membeli perabotan baru, mobil baru, dan sebagainya, yang akhirnya memunculkan rasa tidak nyaman pada dirinya. Kemudian timbullah konflik antara keduanya. Nauzubillah min dzalik. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memberi salam terlebih dahulu ketika bertemu, melembutkan pembicaraan, bersikap sopan, dan tidak seenaknya saja. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga adalah memuliakannya dengan memberi kebaikan. Hal yang tak kalah pentingnya sebagai adab seorang muslim kepada tetangganya adalah perintah untuk memuliakan dengan memberi kebaikan kepadanya. Misalnya, ketika tetangga kita memberikan makanan yang mungkin tidak kita sukai, maka janganlah menolaknya dengan mencaci pemberiannya, karena hal itu akan menyakitkan hati tetangga kita yang bermaksud memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin yang kami cintai, dengan pelajaran ini, kita berusaha mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana sih kita telah berbuat baik kepada tetangga kita? Marilah kita evaluasi kembali perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan kepada tetangga kita. Mintalah maaf apabila kita menyalahinya, dan maafkanlah tetangga kita apabila kita pernah disakitinya. aku tetanggamu, kamu tetanggaku, tidak boleh padu, kita itu satu. Ayo semuanya sekali lagi. Aku tetanggamu, kamu tetanggaku, tidak boleh padu, kita itu satu. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita hidup bukan di tengah hutan, karena kita bukan hewan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita bukan hewan kan? Kita itu bukan sendirian. Di sekitar kita ada orang-orang yang wajib kita penuhi hak-haknya. Di sekitar kita ada orang-orang yang suatu saat akan kita butuhkan pertolongannya. Kita itu bermasyarakat. Kita itu binatang masyarakat. Siapa yang akan memandikan jasad kita kelak? Siapa yang akan mensolatkan jasad kita kelak? Siapa yang akan menguburkan jasad kita kelak ketika kita sudah tak bernyawa lagi kalau bukan orang-orang di sekitar kita atau tetangga kita? Hadirin yang dirahmati Allah,
Sampai di sinilah kiranya kami menasihati diri kami sendiri khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan, terlebih ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari kebodohan saya dan dari syaitan laknatullah. Segala puji hanya layak bagi Allah, Maha suci Allah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya bertobat kepadanya. Bayi merangkak di atas tanah, Cakep. merangkak hingga ke belakang rumah. Cakep. Semoga pidato ini menjadi berkah Cakep. untuk lentera kita di alam barzah. Ada pantun lagi nih. Jari telunjuk, menunjuk. Cakep. Kawin jari manis. Cakep. Saya lihat teman-teman sudah mengantuk. Cakep. Tapi tenang, pitatonya sudah habis. Cakep. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu